Selamat pagi anak-anak semuanya. Seperti biasa, bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Hadir semua ya? Hadir, Pak. Berapa orang? 15. Nah, kalau begitu sebelum kita mulai belajar, silakan salah satu memimpin doa. Nanti pas pulang sinungi. Ya pas istirahat harus pulang. Ya, silakan. Kemarin ya, kita sudah ada permainan tentang game fokus, kemudian ada tepuk sabut. Nah, hari ini juga kita mau bermain sebentar. Ya, bermain sebentar. Oke, silakan berdiri. Sudah siap ya? Nah, baik. Permainannya adalah tetap masih permainannya tentang konsentrasi. Ya, tentang konsentrasi. Coba berhadap-hadapan. Sekarang sekarang bagian kanan Pak Guru dulu. Tanganmu buat seperti ini ke jari ke telapak tangan kawanmu. Ingat. Yang bisa kamu tangkap adalah angka 1 dan angka 3. Oke, ini yang bisa kamu tangkap adalah angka 1 dan angka 3. Atau ini, yang bisa kamu tangkap adalah angka ganjil. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11. Yang jangan kamu tangkap adalah bilangan. Kalau Pak Guru mengatakan misalnya 2, berarti jangan ditangkap. Kalau Pak Guru bilang 3, nah, yang kamu harus berani menghindar. Oke, kita coba. Oke, coba ya. Coba posisi tangannya. Di mana yang kamu bisa gampang menangkap? Oke, Pak Guru, kita coba. 1. Posisinya nyentuh. Posisinya nyentuh tanganmu. Oke, kita mulai. Semua di telapak tangan lawan kawannya. Cepat. 1, 2, 3. Belum. Angka
Suatu ketika Pak Guru pergi jalan-jalan, Pak Guru menemukan angka 13. Kemudian Pak Guru berjalan lagi, kemudian menemukan angka 2. Yang tangannya kita tangkap, ya dihukum Pak Guru suruh. Ya, oke kita mulai. Supaya langsung ada yang ketahuan, Pak Guru kasih punishment di depan atau hukuman. Hukumannya nanti Pak Guru. Oke, Pak Guru mau menyebutkan angka 4. Yang menangkap juga kena hukum kalau salah. Oke, kita ulang. Oke, kita mulai ya. Nanti ada. Angka 6. 6. Kalau 6 tetap tangannya di situ. Ulang. Kali ini tidak ada ampun lagi. 1, 2, 3. Angka 7. Yang kita tangkap maju. Pancasila yang keempat. Nomor 1. Nomor 5. Nomor 2. Oke, silakan tepuk tangan. Ya. Baik. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Menghemat energi listrik, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah diterapkan kemarin, cara-cara menghemat listrik sudah dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari secara khusus di rumah masing-masing. Nah, ya, Sikri, Pak Guru mau perhatikan ini. Ternyata lampu di kamar mandi itu sudah mati. Kalau tidak mati berarti yang salah adalah salah satunya si Sikri. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi. Subtemanya 3, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran kelima. Nah, tujuan pembelajarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sampai 6, ya. Melalui model PBL tentang globalisasi dan manfaatnya, peserta didik diharapkan mampu mendefinisikan globalisasi dengan teliti. Melalui diskusi kelompok tentang globalisasi, peserta didik mampu membuat poster tentang cinta tanah air dengan baik. Setelah mengamati video Peran Indonesia, nanti bisa menjelaskan beberapa peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Setelah mengamati peran Indonesia berbagai bentuk kerjasama, nanti kita akan menyajikan informasi tersebut ke dalam lembar kerja. Kemudian nanti kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri poster. Ya, harap disimak baik-baik apa yang Pak Guru tampilkan. Ya, kita akan selalu media yaitu menonton
menonton video. Nanti suatu saat kita akan praktek juga, misalnya dalam pembelajaran yang lain. Nah, ini video pembelajarannya. Mari kita simak baik-baik. Nanti Pak Guru akan bertanya tentang apa yang sudah kamu lihat. Nah, mudah-mudahan suaranya kuat. Buang apa? Pada era globalisasi ini sangat diperlukan semangat untuk cinta tanah air. Semangat cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi era globalisasi. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air? Mari kita pelajari bersama-sama. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan mengajak orang lain cinta tanah air itu membuat adik-adik membuatlah poster yang bertema cinta tanah air, atau bisa juga temanya membeli produk dalam negeri. Nah, ini adalah contoh poster yang bertema cinta tanah air dan bangga membeli produk dalam negeri atau cinta produk Indonesia. Coba kalian bisa menggambar di buku gambar kalian, atau kalian bisa juga menggambar dengan menggunakan komputer kalian. Kalian buat poster yang bertema cinta tanah air. Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN di beberapa bidang. Apa tujuan dari kerjasama tersebut? Sikap apa yang harus kita kembangkan dengan adanya kerjasama tersebut? Mari adik-adik kita membuatnya dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, karena Kak Citra tidak muat ketika harus membuat tabel seperti ini, Kak Citra akan tulis penjelasan di sampingnya. Jadi di sini ada kerjasama ASEAN. Sikap kita sebagai warga negara bagaimana? Nah, sikap kita sebagai warga negara adalah tetap menjaga persatuan demi menjaga stabilitas negara. Lalu menghindari narkoba. Walaupun kita sudah bekerjasama dengan ASEAN, kita sebagai warga negara yang harus menghindari narkoba. Melestarikan seni tradisional, mengembangkan kreativitas seluas-luasnya, memanfaatkan pasar bebas untuk menjual produk kita, bisa ke luar negeri adik-adik. Lalu kerjasama ASEAN itu tujuannya apa? Nah, tujuannya bekerjasama secara lebih efektif di berbagai bidang. Lalu memajukan negara-negara anggota di berbagai bidang, termasuk negara kita sendiri. Itu tujuan dari kerjasama ASEAN. Berikutnya, apa ya manfaat kerjasama ASEAN? Nah, ini manfaatnya adalah mempererat hubungan antar negara, saling memperkenalkan budaya antar negara, saling membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di negara-negara yang tergabung dalam
ASEAN. Nah, contohnya di sini adalah mengadakan program pertukaran pelajar, penyelesaian konflik Kamboja adik-adik, itu negara ASEAN ikut semua adik-adik, mengadakan festival atau pekan karya seni, dibukanya pasar bebas ya adik-adik, terus mengadakan perjanjian ekstradisi, pembentukan ASEAN Pos ya seperti yang Kak Citra jelaskan ada pembelajaran sebelumnya. Nah, ini tadi kerjasama ASEAN dari sikap kita sebagai warga negara, tujuannya, manfaatnya, dan contohnya. Adik-adik, Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN supaya Indonesia itu semakin berkembang. Indonesia mengenalkan budaya melalui berbagai pertunjukan. Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang politik untuk memberantas kejahatan narkoba. Sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita harus memberikan dukungan yang positif adik-adik. Semangat kerja keras adalah hal yang perlu terus kita kembangkan dalam menghadapi era globalisasi ini. Aduh Pak Citra, bagaimana? Aku kan masih pelajar. Bagaimana aku bisa cinta tanah air ya? Nah adik-adik, sebagai pelajar, salah satu kerja kerasnya adalah giat belajar. Belajarlah untuk mencapai cita-citamu. Giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Jadi adik-adik kalian sebagai pelajar harus rajin belajar ya untuk mencapai cita-cita kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol. Baik, nah itu tadi video pembelajaran tentang globalisasi, tentang kerjasama apa? Kerjasama ASEAN dengan siapa? Dengan Indonesia. Coba yang sudah melihat video tadi, apa saja yang anak-anak lihat, amati, yang kiranya bermanfaat untuk kita. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa yang dilihat dalam video tadi? Atau yang sudah menulis misalnya, rasanya ini penting untuk saya tulis, kamu tulis. Silakan, ada? Silakan dibacakan kalau ada. Mariska, apa? Mariska, apa? Satu aja yang kamu lihat, kan banyak. Ya satu aja, apa? Menjaga kesatuan demi kestabilitas negara. Itu salah satu kerjasama ASEAN. Ada lagi? Nggak dimakan kalau salah. Ya, Logi apa? Berkembang bersama sebagai sesama yang tergabung dalam ASEAN. Boleh. Ada lagi? Bekerja sama membasmi narkoba. Kita tahu ya, kalau ada yang sering nonton televisi, narkoba ini selalu menjadi masalah yang sangat serius. Itu hukumannya apa? Hukuman mati. Kalau pengedar pemakai itu hukumannya adalah tembak mati. Ya, karena narkoba ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Narkoba itu sangat berbahaya dengan teroris. Teroris misalnya membom orang sedang melaksanakan ibadah.
Ya, baik itu di gereja, baik itu di masjid atau di tempat-tempat umum, itu kerjanya ke teroris. Ya, tidak ada yang namanya membawa agama, hanya mereka oknum saja. Ya. Nah, bagian terakhir, ada yang melihat video bagian terakhir? Di era globalisasi saat ini, sebagai pelajar yang cinta tanah air, apa yang harus kita lakukan? Giat belajar untuk apa? Untuk mencapai cita-cita. Nah, nanti pada saat diskusi Pak Guru akan coba tampilkan lagi videonya sambil kamu berdiskusi, sambil kamu menyimak. Sebelum kita ke kelompok, Pak Guru mau menampilkan tentang kerjasama ASEAN di bidang iptek. Apa iptek? Tahu iptek? Iptek adalah ilmu, pengetahuan, teknologi. Berarti ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Ya, globalisasi. Apa yang ada yang tahu arti globalisasi? Globalisasi itu perkembangan, ya, yang pesat, menyeluruh, bebas. Tidak ada lagi yang melarang orang luar negeri datang ke Indonesia, atau tidak ada lagi yang melarang orang luar negeri datang ke Mentawai. Tidak ada, semuanya bebas. Maka supaya kita tidak ikut-ikut gaya barat, maka kita harus berkuat apa? Tentang semangat cinta tanah air kita, mengadakan pentas seni tradisional untuk melestarikan budaya. Nah, kerjasama ASEAN di bidang iptek itu pertama melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Yang kedua apa? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat bersaing secara internasional. Oke, berikut. Membentuk kurikulum yang berdasarkan dengan demokrasi, perdamaian, dan paham. Membentuk kelompok peneliti antar negara ASEAN. Siapa yang tahu kepanjangan ASEAN? Pernah dengar ASEAN kan? Iya. Ada? ASEAN kepanjangan dari A. Ya, ASEAN adalah association of Southeast Asian nation. Ya, berarti perkumpulan negara-negara Asia Tenggara. Ya, coba diulang bahasa Inggrisnya. ASEAN adalah association, bukan asosiatif. Association of Southeast Asian nation. Jadi kan perkumpulan negara-negara Asia Tenggara. Contohnya dalam bidang olahraga apa? Ada yang pernah dengar
kegiatan SEA Games. SEA Games itu salah satu contoh kerjasama negara ASEAN dalam bidang olahraga. Masih banyak, ada olahraga berbagai macam olahraga, baik pertandingan bulu tangkis, sepak bola, banyak. Nah, ya, mudah-mudahan anak-anak tahu anggota ASEAN sekarang sudah berapa anggota ASEAN? 5. Oh, 5. Asia Tenggara loh ini. Baca. 5 itu siapa dulu? Itu berdiri organisasi. 10, Pak. Itu benar kan? Yang mengirim perwakilan Asia Tenggara itu memang 5 negara. Anggotanya ya sekarang sudah 10 anggota negara ASEAN. Oke, ya, supaya kamu tidak memberontak. 5, Pak, 5 anggota ASEAN itu sekarang sudah 10. Oke, next, kita lanjut. Peran Indonesia dalam kerjasama bidang iptek antara lain berperan dalam menjadi anggota yang aktif dalam organisasi sekali manfaatnya. Yang pertama tentu menunjang peningkatan teknologi untuk penelitian. Iptek ini ilmu pengetahuan. Menunjang kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia dan memberi kesempatan untuk peningkatan mengadakan riset atau penelitian. Nah, poster yang anak-anak gambar 2 hari itu, 2 kali pertemuan itu namanya apa? Poster. Sudah dilihat tadi contoh poster di awal video itu? Nah, poster itu adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan atau gambar. Ada yang sering melihat poster? Mana yang disebut poster? Kalau ini apa namanya? Itu bingkai, Pak. Ini enggak apa? Berarti bukan poster. Nah, lihat, poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah. Misalnya penerimaan siswa baru di sekolah kita, tapi dibagikan di poster. Kamu ketemu temanmu, tolong ya ditempel di rumahmu. Misalnya, mari kita selamatkan bumi. Ada gambar bola bumi yang sudah panas. Itu ditempel di tempat umum. Untuk apa? Supaya orang lihat. Pesannya apa? Supaya kita menjaga bumi. Nah, itu dia contoh poster. Ada lagi poster cintai barang-barang produk dalam negeri. Ada tadi. Itu namanya poster. Yang kamu buat itu juga contoh. Ini.
bajakan. Matikan lampu jika tidak digunakan. Nah, itu namanya poster tentang save energi. Nah, ini dia contoh posternya. Oke, lanjut. Tujuannya. Tujuannya sebuah poster tentu bukan tanpa sebab, tetapi memiliki maksud dan tujuan sendiri. Oke, stop. Ada maksud dan tujuan, ya. Habis. Berarti mari kita berdiskusi dalam kelompok. Aku akan bagi ya. Ya, nah, 5 kelompok. Hitung dari sisel selfie. 1, 4, berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aku ulang. Dua, 4. Oke. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4, 5. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Tidak usah diangkat kursinya. Ini kelompok. Ini lembar pertama. Lembar pertama dulu Pak Guru bagikan. Langsung. Tunggu. Nah, oke. Ya, halaman ketiga ini. Tulis, ambil. Tulis langsung halamannya. Halaman ketiga. Langsung ke 4. Ini 4. Ini 4. Ini 4. Ini 4. Baik. Sudah? Baca petunjuknya yang pertama langsung ke aktivitas pertama di halaman kedua. Oh ya. Kelompoknya nama negara anggota ASEAN. Kelompok 1 apa? Hah? Thailand, Malaysia, Indonesia. Mana ada Rusia? Kamboja. Singapura. Ya, udah ya. Thailand, Malaysia, Indonesia, Kamboja, dan Singapura. Tulis nama anggota kelompoknya. Ya, tulis saja apa yang berapa yang ada. Coba apa yang harus kita kerjakan di halaman kedua itu. Baca yang ada di tengah-tengahnya. Di bidang. Nah.
Silakan diisi. Perlukan semangat untuk cinta tanah air. Semangat cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan menghadapi era globalisasi. Kamu isi 4 kolom itu apa saja kerjasama. Menunjukkan sikap cinta tanah air. Mari kita pelajari bersama-sama. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan mengajak orang lain cinta tanah air itu membuat poster. Adik-adik membuat poster yang bertema cinta tanah air, atau bisa juga temanya membeli produk dalam negeri. Nah, ini adalah contoh poster yang bertema cinta tanah air dan bangga membeli produk dalam negeri atau cinta produk Indonesia. Coba kalian bisa menggambar di buku gambar kalian, atau kalian bisa tanah air ASEAN di beberapa bidang. Apa tujuan dan kerjasama dengan adanya kerjasama tersebut? Mari adik-adik kita membuatnya dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, karena Kak Citra tidak muat ketika harus membuat tabel seperti ini, Kak Citra akan tulis penjelasan di sampingnya. Perhatikan. Kerjasama ASEAN. Sikap kita sebagai warga negara bagaimana? Nah, sikap kita sebagai warga negara adalah tetap menjaga persatuan demi menjaga stabilitas negara. Lalu menghindari narkoba. Walaupun kita sudah kerjasama dengan ASEAN, kita sebagai warga negara yang harus menghindari narkoba. Melestarikan seni tradisional, mengembangkan kreativitas seluas-luasnya, memanfaatkan pasar bebas untuk menjual produk kita, bisa keluar negeri. Lalu kerjasama ASEAN itu tujuannya apa? Nah, tujuannya bekerja sama secara lebih efektif di berbagai bidang, lalu memajukan negara-negara anggota di berbagai bidang, termasuk negara kita sendiri. Itu tujuan dari kerjasama ASEAN. Berikutnya, apa ya manfaat kerjasama ASEAN? Nah, ini manfaatnya adalah mempererat hubungan antar negara, saling memperkenalkan budaya antar negara, saling membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, contohnya di sini adalah mengadakan program pertukaran pelajar, penyelesaian konflik Kamboja dari negara ASEAN untuk semua adik-adik, mengadakan festival atau pekan karya seni, dibukanya pasar bebas ya adik-adik, terus mengadakan perjanjian ekstradisi, pembentukan ASEAN Force ya, seperti yang kita jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, ini tadi kerjasama ASEAN dan sikap kita sebagai warga negara, tujuannya, manfaatnya, dan contohnya. Adik-adik, Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN supaya Indonesia itu semakin berkembang. Indonesia mengenalkan budaya melalui berbagai pertunjukan. Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang politik untuk memberantas kejahatan narkoba. Sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita harus memberikan dukungan yang positif adik-adik. Semangat kerja keras adalah hal yang perlu terus kita kembangkan dalam menghadapi era globalisasi ini. Aduh Pak Citra, bagaimana? Aku kan masih pelajar. Bagaimana aku bisa cinta tanah air ya? Nah adik-adik, sebagai pelajar, salah satu kerja kerasnya adalah giat belajar. Belajarlah untuk mencapai cita-citamu. Giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Jadi adik-adik kalian sebagai Oke, ini juga bisa dilihat. Mau pilih mana? Ini aja Pak, ini aja Pak. Coba Pak. Yang ini aja Pak. Tadi Pak. Ini ditulis Pak. Ini aja. Ya Pak. Ini Pak, itu Pak. Ya Pak, ya Pak. Cepat, waktunya cuma 2 menit. Sama, dua-duanya sama. Yang kok tadi Pak. Ya Pak, ini Pak. Ini tadi Pak.
bersama. Pak, itu untuk kesehatan untuk Pak. Hah? Itu untuk kesehatan untuk Untuk. Silakan ya. sampai situ ya. Saya nggak tahu Sudah? Baik. Presentasinya cukup di tempat duduk. Pak, nama dan
nanti di kesimpulannya. Kita mulai dari kelompok 5. Berdiri di tempat duduk. Yang lain melihat, anak-anak semuanya, yang lain melihat tabel yang di kelompoknya juga. Menurut mereka apa yang paling penting yang menjadi kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang iptek? Silakan kelompok 5. Ya, bacakan ya. Bagan itu namanya tabel bagan. Bagan yang pertama. Menjadi anggota yang Siameo. menjadi tuan rumah pertemuan Skir. Baik ya, mereka milih 4. Gak apa-apa, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok 3. Kuat-kuat suaranya. Mengadakan program pertukaran belajar, bersedia berbagai fasilitas antar negara anggota untuk mengembangkan iptek. 2. Membuka pasar bebas, menjadi anggota yang aktif dalam organisasi Siameo. Ya. 3. Membasmi narkoba, mendirikan Solar Academy bersama Asia Tenggara. 3. Meningkatkan sumber daya, berperan dalam pembentukan ASEAN Chords. Oke, itu banyak ya. Bagus. Ya, melakukan tadi bilang pertukaran pelajar, boleh. Kelompok 2, para pejabat tangguh. Berperan dalam Berdiri baik-baik. berperan dalam pembentukan ASEAN Chords. 2. Menjadi anggota aktif dalam organisasi Siameo. 3. Menjadi tuan rumah pertemuan CIR, mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara. 4. Bersedia berbagai fasilitasi antar negara anggota untuk kembangkan iptek. Ya, berbagi fasilitas ya. Jangan berbagi fasilitas. Kelompok 4. Berdiri hadap ke sini ya. Berperan dalam pembentukan ASEAN Chords, menjadi anggota yang aktif dalam organisasi Siameo, mendirikan Solar Academy bersama di Asia Tenggara, menjadi tuan rumah pertama CIR. Ya, menjadi tuan rumah pertemuan CIR. Nanti kamu cari itu. Apa kepanjangan dari CIR? Ya, SCIRD. Yang terakhir, kelompok 1. Silakan menghadap ke sini. Jangan menghadap ke belakang, ya. 1. Melakukan pertukaran pelajar antara ASEAN. 2. Menjadi anggota yang aktif dalam organisasi Siameo. 3. Menjadi tuan rumah pertemuan CIR. 4. Mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara. Ya, itu tadi peran Indonesia dalam kerjasama di bidang iptek. Nah, baik. Sekarang itu dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Ya, dikumpulkan.
dengan tertib. Kembali ke tempatnya dengan tertib. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, setelah berdiskusi, kita akan membuat kesimpulan. Jadi, apa yang sudah, ya silakan ambil. Nah, tadi sudah ada yang menyebutkan, ya, mari kita simpulkan. Semua yang dijawab oleh kelompok berdasarkan hasil kelompok sudah mengutip beberapa yang diambil dari video pembelajaran, juga sebagian dari yang sudah Pak Guru tampilkan, ya. Dua-duanya sumbernya benar. Jadi apa yang dituliskan oleh setiap kelompok, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang iptek, boleh 4, ya. Ada yang berbeda boleh, tidak apa-apa, yang penting semuanya masih sesuai. Ini misalnya melakukan apa? Pertukaran apa? Pertukaran pelajar antar ASEAN. Jangan salah-salah, ini mendirikan SOAR Academy, kemudian menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SEAMEO, menjadi tuan rumah pertemuan SKIR, itu peran Indonesia. Masih banyak peran Indonesia dalam kerjasama bidang ASEAN. Bukan hanya apa? Bukan hanya di iptek saja. Ada juga yang di mana? Misalnya dalam bidang tadi apa? Di bidang narkoba itu. Di bidang politik, membasmi apa? Narkoba. Itu di bidang politik. Sudah Pak Guru sebutkan, di bidang olahraga juga ada. Jadi ada berbagai macam bidang. Dalam bidang ekonomi pasti ada kerjasama. Dalam bidang industri pasti ada. Nah, semua negara ASEAN itu bekerja sama. Kalau hanya Indonesia saja, kita akan bisa mati ke lapangan. Misalnya ada yang impor beras ke Indonesia, impor buah durian, bahkan ada juga loh impor apalagi impor bahan-bahan makan, misalnya apa, cabai, bawang. Kalau kita krisis makan, kita bisa hidup atau tidak? Iya, bertahan, tidak makan satu hari. Maka penting kita bekerja sama. Nah, dalam kelasmu ada nggak kamu bisa bekerja sama dengan temanmu?
Dalam hal apa bisa bekerja sama di dalam kelas? Dalam misalnya mengerjakan PR, itu yang sifatnya diskusi. Yang lain kerjasamanya apa? Jadi tidak pernah bekerja sama. Gotong royong, piket kelas, apa lagi? Membersihkan lingkungan, apa lagi? Membersihkan kamar mandi. Itu namanya kerja sama. Contoh, badan sisip Pridi kan kecil. Mungkin dia tidak bisa membawa meja yang langsung 2. Caranya apa? Dibantu oleh si Kevin, si Wandi. Nah, semua bekerja sama membantu si akhirnya semua bisa terlaksana dengan baik. Nah, ya, maka Pak Guru mau memberikan soal evaluasi. Kamu tuliskan di selembar kertas. Kamu ambillah selembar kertasmu. Ya, tuliskan di selembar kertas. Kecil saja. Potongannya seperti ini. Tulis nama kecil aja. Misalnya, Cipordot. Siapa? Jangan bilang nama orang. Ini kan nama yang Pak Guru temukan sendiri, bukan nama apa. Baik. Bisa dibagi-bagi. Cepat. Kecil aja. Ya. Bisa dibagi. Satu kertas itu bisa dibagi 4. Hitungan ketiga semua sudah menulis. 1, 2. Tunggu dulu, dengarkan apa yang Pak Guru sampaikan. Sudah? Hah? Tulis saja, Kak. Ya. Ya. Tulis nama. Nomor 1. Ya. Nomor 1 tulis. Pak Guru bacakan soalnya, kamu tulis jawabannya. Ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini, Pak Guru kasih soalnya, nanti kamu tulis jawabannya. Nomor 1. Kepanjangan dari iptek. Tulis jawabannya aja. Iptek. Kepanjangannya apa? Tulis. Ya, kepanjangan dari iptek. Sudah? Nomor 2. Kita selesaikan. ASEAN. Tidak boleh lihat buku. Kalau tidak tahu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Aku sudah jelaskan tadi.
kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang iptek? Satu aja. Iptek. Satu. Maka jangan anggap main-main kalau belajar ya. Terakhir nomor 4. Please write your expression. Silakan tuliskan perasaanmu, pengalamanmu, apa yang kamu alami pada pembelajaran hari ini. Tuliskan. Pokoknya tuliskan aja apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami. Nomor 4 itu ya. Kalau sudah selesai, si Eugenia bertugas mengambil punya temannya. Si Wandri bertugas mengambil punya temannya. Si Andini bertugas mengambil barang punya temannya. Langsung bawa ke depan. Informasikan. Baik, silakan dulu. Nah, tugas terakhir, tugas di rumah. Ini. Sekarang di rumah gambarlah sebuah poster tentang cintailah produk dalam negeri. Pulang dulu Pak. Yang membuat poster tentang cintailah produk dalam negeri. Ya. Yang kedua kamu cari kepanjangan dari apa? Skir dan seameo. Oke. Itu dua aja tugas di rumah. Pak itu Pak, Ya. mobil yang baru Pak. Kita apa? Beli yang baru. Nanti diambil yang masih belum menggambar di buku gambar. Iya Pak. Gambar di buku gambar. Boleh diperbaiki gambar. Baik. Silakan anak-anak tutup bukunya sekarang. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Dulu. Pesan yang ingin Pak Guru sampaikan adalah yang pertama, setelah kita belajar tentang globalisasi hari ini, sebagai seorang pelajar apa? Silakan dulu.
cara belajar dengan apa? Baik dan giat. Kalau kamu tidak belajar, percuma kamu sekolah. Ya. Semua punya cita-cita? Untuk mencapai cita-cita caranya apa? Itu pesan yang ingin Pak Guru sampaikan. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, baik kita tutup dengan berdoa.